Kabupaten Mahakam Ulu yang disingkat Mahulu merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan darat dengan Sarawak, negara Malaysia. Mahulu merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Pengesahannya dilakukan di gedung DPR RI pada 14 Desember tahun 2012. Kabupaten Mahakam Ulu berdiri sejak tahun 2013 yang lalu dan sekarang sudah berusia 6 tahun. Dimulai dengan status 3T, yaitu kabupaten yang tertinggal, terbelakang dan termiskin. Untuk memulai pembangunan sebuah kabupaten yang baru, tentunya harus kita prioritaskan pembangunannya adalah infrastruktur, pembangunan kawasan pedesaan. Sudah kami programkan melalui program Gerbang Emas dengan mengalokasikan anggaran APBD kurang lebih sekitar tahun 2017 itu dimulai dengan 103,5 miliar, kemudian ditambah dengan dana DDS program dari pusat sejumlah 46,5 miliar. Itu yang dibagi ke semua kampung yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur juga di dalam kawasan kampung, lingkungan kampung masing-masing, pembangunan jalan, jembatan, pasum-pasum atau fasilitas umum. Kemudian pada saatnya nanti rencana kami di tahun 2021 dimulai dengan pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat dengan basis pertanian dan perkebunan. Setiap tahun kami mengalokasikan anggaran dana kampung bersumber dari APBD dan ditambah dengan DDS dari APBN. Di tahun 2018 kami mengalokasikan sejumlah 88,5 miliar rupiah. Ini mengalami penurunan sedikit karena adanya kegiatan bantuan keuangan sejumlah 15 miliar rupiah dari APBD juga, kemudian ditambah DDS yang mengalami peningkatan 56,3 miliar rupiah. Di tahun 2019 kami mengalokasikan ADK atau dana kampung berjumlah 106 miliar rupiah, kemudian BenQ berjumlah 25 miliar rupiah dan DDS dari APBN 72,4 miliar rupiah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap kampung, perbaikan lingkungan, perbaikan rumah-rumah penduduk dengan program rumah layak huni, kemudian dipadu dengan program-program DDS dari pusat, maka kita harapkan dapat segera merubah suasana di semua desa. Nantinya kita harapkan di desa yang maju dan terakhir desa mandiri. Desa mandiri itu desa yang sudah bisa membiayai pembangunan dan operasional kampungnya masing-masing. Selain juga peningkatan infrastruktur yang langsung dikelola oleh kabupaten melewati OPD-OPD yang berada di pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Sejak dipimpin oleh Bonifasius Belawan GSH, kabupaten yang didominasi hamparan hutan hujan tropis sebesar 72% atau mencapai 2.413.322 hektar ini terus menggeliat dalam pembangunan. Kegiatan tersebut bukan hanya ditujukan untuk tingkat kabupaten maupun kecamatan, bahkan hingga ke pemerintahan paling bawah, yakni di tingkat kampung. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang pembangunan percepatan pembangunan,
Tentunya kita bersyukur pemerintah menyiapkan dana melalui alokasi dana APBN, APBD, dan 3 sumber pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, itu dana desa, ADK, dan Bankio. Tahun 2016 mulai kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah sangat terasa dan bermanfaat. Karena itu memang penerjemahan dari visi dan misi Bupati terpilih tahun 2016 sampai 2021. Jadi dalam hal ini DPMK sebagai pelaksana memfasilitasi leading sektor tentunya mendapat tugas bagaimana bisa menerjemahkan ini ke kampung sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perundangan yang berlaku. Jadi pada dasarnya dengan adanya kucuran dana tentu sangat besar manfaat karena pemberdayaan sudah kampung langsung terlibat tentang pembangunan di kampung masing-masing. Sebagaimana kita telah melihat beberapa fakta dan data yang sudah kita lihat selama ini, pembangunan ada sarana dan prasarana, ada sektor ekonomi. Jadi Pak Bupati tentunya sangat merespon ini karena berdampak sangat memberikan kemajuan pada masyarakat Makamulu yang memang kabupaten yang termuda di Kalimantan Timur. Tapi dari pembangunan atau konsep-konsep pembangunan telah disampaikan oleh Pak Bupati ini sudah masyarakat merasakan melalui 3 sumber dana tadi. Masyarakat boleh membangun sarana air baku dan juga jalan raya, jalan kampung, jalan ke kelompok tani, jalan antara kampung, TK, PAUD, posyandu. Di sektor pertanian juga masyarakat juga sudah memiliki kebun, memiliki lahan-lahan, terutama untuk membantu pengadaan bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, ini dampak-dampak pembangunan yang kita rasakan selama ini. Nah, tentunya dalam percepatan pembangunan yang kita laksanakan ini memiliki hambatan. Pertama, hambatan yang kita miliki ya kemampuan atau sumber daya kita masih sangat terbatas. Kita bersyukur selama ini ada tim Gerbang Mas, di 3MD yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Tapi pada saatnya nanti kita juga mesti mandiri. Tetapi untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menyiapkan beberapa pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Ini mempersiapkan sumber daya manusianya, baik mulai tingkat RT, BPK, LPM, Linmas, bahkan kampung. Terutama perangkat kampung yang sudah berulang kali diberikan pemahaman peningkatan kapasitas, baik di lingkup Kabupaten Makamulu bahkan keluar. Ini akan kelihatan sudah berdampak perubahan-perubahan. Walaupun masih kita memiliki kendala-kendala, tapi kita bersyukur karena aparat-aparat sudah mulai bisa melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi harapan masyarakat, harapan kita ke depan terus masyarakat merespon, masyarakat berjuang untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan yang lebih mantap lagi agar terencana dengan baik supaya dapat pada saat nanti dapat sejahtera, masyarakat bisa adil dan makmur. Tahun 2018, anggaran untuk 50 kampung naik menjadi 160 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu terdiri dari 3 pos anggaran, yakni dari pos ADK sebesar 88,6 miliar rupiah, dari pos Bankio 15 miliar rupiah, dan dari dana desa senilai 56,3 miliar rupiah. Saya rasakan peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Longapari ini cukup meningkat secara drastis, karena dilihat dari perkembangan awalnya saya jadi camat di Kecamatan Longapari yang selama 2 tahun lebih ini perbedaannya cukup meningkat. Karena di Kecamatan Longapari, di celah-celah kesulitan masyarakat di Kecamatan Longapari dengan perbandingan harga sembako yang sangat tinggi,
bisa terbantu dengan peluncuran alokasi dana kampung dan bantuan keuangan dari Kabupaten Makam Ulu yang disalurkan sesuai dengan kebijakan Pak Bupati Makam Ulu, Pak Bonifasius Blaonge. Kami di kampung lakukan dengan anggaran yang diturunkan tersebut berupa kerajinan, infrastruktur, pembangunan jalan, kemudian itu pembangunan rumah layak huni. Banyak terima kasih sama pemerintah, sama Ibu Bupati yang membangunkan rumah layak huni ini. APBK tahun 2019 itu pagu anggarannya 3.411.714.000. Nah, terus belanja kampungnya bidang penyelenggaraan pemerintah kampung itu berjumlah 698.935.000. Bidang pembangunan 1.663.654.000. Selanjutnya bidang pembinaan kemasyarakatan itu berjumlah 526 juta. Nah, terus bidang pemberdayaan masyarakat itu sebesar 457.250.000. Bidang tak terduga itu 75.000, yaitu untuk mengantisipasi keadaan pembangunan darurat kemarin Pak SD 003. Bankio itu ada 4 unit, itu ada di RT 1 dengan RT 2 1 unit, di RT 3 ada 2 unit, itu ada 4 unit kegiatannya. Dan juga itu ada penyertaan modal Bungka di tahun 2018, itu sudah mulai aktif dari Desember 2018. ADK-nya 1.750.000, 50.382.000. Keseluruhannya 3 miliar. Pengelolaan biji kakao menjadi bubuk kakao yang sudah kita laksanakan kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan peserta berjumlah 15 orang. ADK sebelum ada Bankio kita juga pernah mendapat dari Kutai Barat, tapi nilainya sedikit. Tapi setelah sudah masuk tahun 2016 kita sudah mendapat anggaran dari pusat, dari daerah, itu sangat membantu. Sangat membantu dalam arti praktek di lapangan kita jalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan amanat yang diberikan. Terus manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Jauh lebih pesat perkembangan daripada tahun-tahun sebelumnya.
dengan visi misi beliau, dan beliau telah melaksanakan itu dengan baik. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Makam Ulu dan Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang telah memberikan anggaran ke desa untuk membangun kampung kami masing-masing. Nama saya Erastika Utami, jabatan Sekretaris Desa Longkahmai 2. Kita namakan SPAL, saluran pembuangan limbah rumah tangga, itu dari dana ADK kita, DS, desa di semua rumah. Anggaran kampung dana desa mulai berjalan sejak tahun 2016. Dari pemerintah Kabupaten Makam Ulu atas penerimaan rumah layak huni tempat kami berada sekarang ini, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya. Pertama-tama kita sangat bersyukur dengan adanya kepercayaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah kepada kampung-kampung, terutama dalam hal bantuan dana untuk pembangunan. Tentunya dalam pelaksanaannya kami menyadari banyak kekurangan, keterbatasan, tetapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa pemerintah tetap memperhatikan hal itu dalam bentuk bantuan pendampingan baik dari kecamatan dan kampung sendiri. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2018 kita menggunakan dana sebesar kurang lebih 1.941.846.000 rupiah. Nah, jadi ini adalah pipa induk langsung dari rakit mesin yang kita lakukan melalui pipa induk untuk menuju ke penampungan. Penampungan yaitu profil yang di bawah tadi. Nah, kita akan naikkan dulu air ini ke tandon atau ke tong.
dalam alokasi anggaran kampung tahun anggaran 2020 kita akan mengalokasi terkait masalah proses pengolahan gula tebu, mudah-mudahan dari awal sampai menjadi gula kristal. Ini adalah bangunan Posyandu Lansia Bindu yang kita bangun dari sumber anggaran ADK pada tahun 2019. Kami dari pemerintah Kampung Lunuk sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah masyarakat akan membangun rumah layak huni. Saya Yason Lia, Camat Longbagun. Saya dilantik pada tanggal 27 September 2018. Dalam memimpin wilayah ini, saya membawahi 11 kampung. Dan dari 11 kampung ini, luar biasa sudah mendapat support dari pemerintah. Sebagaimana catatan kami, dari tahun 2016 sampai 2019 ini, pemerintah Kecamatan Longbagun lewat kampung-kampung yang ada mendapat support yang sangat baik dari hal pembiayaan. Semana kita ketahui bahwa pada tahun 2019 ini sendiri Kecamatan Longbagun mendapat alokasi dana senilai 48,3 miliar, dan tahun sebelumnya juga mendapat nilai yang tidak kalah besarnya, dan secara angka terjadi progresivitas di mana ada peningkatan dari 20 sampai 26% pembiayaan untuk kampung-kampung yang ada. Nah, kegiatan kampung ini cukup signifikan dan dapat membantu pemerintah kampung dan juga kecamatan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar masyarakat. Ini adalah pembangunan ADK tahun 2018. Kita membangun merehab kantor desa. Ini adalah pembangunan Balai Pertemuan Umum Kampung Batu Kelau yang ada di RT 2 Kampung Batu Kelau dengan anggaran di tahun 2019. Sumber anggaran dana desa. Ya, ini sangat strategis. Baik ini program daerah dan program pusat itu ngeling, ya. Dan program untuk kampung juga ngeling. Artinya ngeling yang maksud saya begini. Dorongan percepatan pembangunan mestinya ini yang sudah dilakukan dari tahun 2016 sampai 2019 ini.
masuk ke Bupati definitifnya. Syukur kita ini sudah mekar jadi kabupaten yang baru, sehingga ada kebijakan Bupati untuk kampung, memberikan anggaran untuk kampung ADK yang pertama. Mungkin ada juga kemudiannya yang transfer dari pusat, yang APBN. Dari APBD Mahakam Ulu, tandon ini ada 5 unit. Satu unit ini 5.500 liter. Ini akan kita salurkan ke seluruh masyarakat Kampung Batu Majang. Ini pipa induknya yang kita tanam supaya tidak mengganggu. Jadi semua masyarakat memakai air dari sini. Ini air ini tidak pakai mesin, dia memakai gaya gravitasi. Ini pembangunan rumah layak huni yang dibangun tahun 2019 ini. Sumber dananya dari bantuan keuangan kabupaten. Komitmen Pak Bupati itu untuk membangun kampung, khususnya di Mahakam Ulu, dia akan memberi bantuan dalam bentuk dana desa yang diberikan langsung kepada pemerintah kampung, di mana pemerintah kampung itu bisa menyalurkan dan memberikan kepada warga RT dan masyarakat setempat supaya bermusyawarah dalam kampung. Nah, di belakang saya ini akan dibangun lapangan bulu tangkis dari anggaran ADD tahun 2019. Pada tahun 2019 ini kita telah melaksanakan program kerjanya adalah pertama itu halaman parkir dan gardu parkirnya, kedua tanut tangga kantor, kemudian ini semenisasi halaman parkir kantor satu atapnya, kemudian sampai ke perpustakaan. Itu semua dari ADK. Saya cucu dari kakek Ajang Lung. Nama saya Sati Ermawati. Saya tinggal di RT 1 dan baru-baru saja mendapat bantuan rumah layak huni ini. Setelah ada anggaran ADK, kita merasakan manfaatnya, menyentuh langsung kepada lembaga terkait seperti itu. Dan kita merasakan bahwa semua kegiatan yang mendukung lembaga untuk berjalan yang terkait pelayanan masyarakat itu. APBK Kampung Mamah Ulu di tahun 2018 sebesar 2.898.295.000. Dari jumlah APBK tersebut kami prioritaskan ke 5 bidang, yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 707.714.000
Rp1.044. Di bidang pembangunan sebesar Rp1.673.736.000. Kampung Longhubung pada tahun 2019. Sumber dana yang berasal dari kabupaten atau ADK berjumlah Rp1.384.193.000. Sumber dana yang berasal dari APBN atau DDS berjumlah Rp1.791.367.000. Sumber dana kami ada kurang lebih 300, ada yang dari proporsional dan ada yang bidang pembangunan, anggaran yang kami anggarkan untuk kegiatan pembangunan. Saya petinggi Data Bilang Hulu ingin menyampaikan apa yang ada di spanduk transparansi kami untuk tahun anggaran yaitu 19, ya seperti yang ada di depan ini, uraian dan sebagainya, semua bidang kegiatan yang ada di Data Bilang ini. Pembangunan jalan fisik yang kita laksanakan tahun 2016 ini Pak, awal. Nama saya Ibu Mariana, seorang ibu rumah tangga. Rasa berterima kasih banyak kepada pemerintah yang telah membantu kami mengadakan filter atau penjernihan air ini. Ini jalannya panjang 44 meter. Lebar 6 meter, tebal 20 cm, DDS tahap 3. Pendapatan pemerintah kampung Data Bilang Ilir tahun 2019 senilai 4,19 miliar. Dari awal tahun 2015 sampai tahun sekarang, kemajuan kampung kita sangat jauh perubahannya Pak. Terutama mengenai bantuan dana desa, masalah infrastruktur maupun bingkilnya, itu menunjang bagi kehidupan masyarakat kita di kampung. Ini infografik ya, realisasi APBDes tahun 2019. Inilah upaya kita untuk transparansi anggaran kampung untuk 2019, di mana di situ pendapatan kampung itu diperoleh dari dana desa yaitu sebesar Rp1.377.801. Lalu bantuan alokasi dana desa Rp1.788.509.000.
ini turap kegiatan tahun 2019 ini. Jadi anggaran dari alokasi dana itu dari ADK. Nah ini dalam tahap penyelesaian ini. Karena banyak kegiatan selama ini tadi, jadi belum sempat diisi. Sangat kami rasakan bahwa itu sangat membantu. Kalau dibandingkan dengan sebelum Makam Ulu mekar, kemajuan sangat sedikit sekali. Tapi dengan mekarnya Makam Ulu ini, pembangunan itu fisik maupun pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk aparat kampung, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang ada itu berjalan dengan baik. Baik secara fisik itu ada peningkatan maupun secara sumber daya manusianya dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Itu yang sangat kami rasakan. Saya atas nama pemerintah kecamatan bersama Camat Laham menyampaikan bahwa pembangunan secara menyeluruh lah, kita lihat di kampung-kampung yang ada di dalam wilayah Kecamatan Laham ini sangat-sangat jauh ada perubahan semenjak kita sudah menjadi kabupaten definitif dan adanya pejabat bupati definitif Bapak Bonifasius Ulawan G dan Pak Wakil Pak Juan Jenau. Kalau dengan anggaran yang ada sudah, yang artinya yang lewat pemerintah daerah melalui program Gerbang Mas Pak Bupati, itu sangat-sangat mendukung, sangat bagus sekali untuk pembangunan masyarakat. Saya turun ke lapangan, mengecek di lapangan, juga saya mengarahkan juga kepada Pak petinggi-petinggi kampung yang ada dalam wilayah Kecamatan Laham ini agar mereka manfaatkan sebaik mungkin anggaran yang ada. Untuk sekarang, terutama untuk kelompok Kedawin Permai sendiri, ada yang mencapai 1 ton per tahun per hektarnya. Terutama di kebun ini sendiri sudah, kemarin saya datang pengecekan sama pemilik kebun, ini sudah mencapai 1 ton per tahun per hektar. Yang di Laham sendiri untuk semua yang ada, 5 kelompok yang ada itu sekitar 200 hektar. Cara ke depannya bagaimana cara meningkatkan produksi terutama untuk kakao di Kampung Laham sendiri agar masyarakat Laham ini ekonominya bisa meningkat dan juga kita tidak menjual ke Tengkulak lagi agar perusahaan besar bisa masuk ke sini. Karena mengingat hasilnya juga itu cukup menjanjikan arah ke depannya. Nah, untuk entries ini kita Kampung Laham ini sudah cukup banyak karena entries yang dari Sulawesi MCC 01 dan MCC 02 ini sudah beredar di Kampung Laham. Pendapatan kampung bersumber dari, sehingga total berjumlah 5.828.422. Sektor pembangunan adalah seminisasi jalan poros 8 RT, sektor pembinaan, dukungan pembinaan hari keagamaan dan acara Hudo Kawin. Ini adalah drainase 100 meter dengan anggaran 55 juta rupiah menggunakan dana ADK. Ini rumah layak huni dibangun tahun 2019 dari program BenQ Layak huni yang dibangun mulai dari 2017, 18, 19 dengan total yang sudah terbangun sebanyak 25 unit.
Ya, sampai dengan tahun ini 2019 sebanyak 25 unit. Nama saya Jarung, penerima bantuan rumah layak huni. Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya sehingga kami dapat bantuan rumah ini. Perkembangan sebelum ada ADK, kampung kita perkembangan bangunannya sangat minim. Nah, setelah turun ADK, turun BenQ, pokoknya dana dari pemerintah semua yang di Kabupaten Bengkulu ini kelihatannya perkembangan kampung lebih maju begitu. Ini salah satu rumah layak huni di Kampung Danum Paroy yang bersumber dananya dari BenQ. Salah satu dari 11. Bangunannya setelah ada anggaran masuk desa, ya alhamdulillah kita mensyukuri masyarakat sangat senang dengan adanya program ini. Ya karena kita sendiri sebagai kepala pemerintah memang memperjuangkan hal tersebut. Kalau untuk pembangunan sudah terrealisasi berjarak 30%, infrastruktur, jalan usaha tani, pembukaan lahan kelompok tani, pembangunan jembatan jalan usaha tani, serta mes tamu, rehab rumah tidak layak huni yang dibangun pada tahun 90. Tahun 90 kita rehab untuk menjadi tahun 2019. Untuk tahun 2018 kita direhab layak huni, rehab tidak layak huni 5 unit. Tahun 2018 kita rehab juga 5 unit. Nah, tetapi anggarannya dari ADK tahun 2017 kegunaannya untuk transportasi pemerintah, pengangkutan, baik ada yang sakit juga kita pakai ini. Terus tujuan kita mengadakan barang ini. Ini Jalan Titian Dermaga dibangun tahun anggaran 2017 dari sumber dana dari ADK dengan volume 2 meter kali 75 meter sampai ke bantaran sungai. Anggarannya itu sebesar 197.550.000, yaitu pengadaan kolam terpal, ikan nila, terus pengadaan ternak sapi dari dana kampung juga. Terus kita juga sudah melakukan kegiatan perkebunan, yaitu perkebunan kedelai tahun 2017. Bapak Bupati Mahakam Ulu sangat bagus, sangat positif. Apalagi dari tahun ke-5 ini adalah masa-masanya peningkatan ekonomi. Jadi beliau membuat program bukan khusus infrastruktur saja. Jadi ada peningkatan ekonomi. Nah, jadi kami menyambung, nyambut sehingga nyeribungan 2019 ini kami membuka sawah. Jadi itu salah satunya di bidang pertanian. Ini dibangun di tahun 2017 dari dana ADK. 2018 kita bangun juga rumah tidak layak huni atau disebut rumah layak dihuni, itu 2018 2 unit. Nah, untuk 2019 1 unit. Berasal sumber dananya 2018 dari BenQ, 2019 dari BenQ. Nilainya 96 juta masing-masing. Dengan fasilitas di dalam 2 kamar, pakai plafon, ada dapur, ada tempat cuci piring, ada plus tandon. Dengan 96 juta termasuk plus tandon sama towernya. Oke. Nah, ini dia 96 juta buat baru.
Tahap awal ini mampu melayani rumah untuk Kampung Nyaribungan ini sekitar 80 rumah. Dengan kapasitas nanti di atas airnya 21 tandon. 9 tandon air kotornya, rencananya tuh 12 tandon air bersihnya setelah penyaringan. Kenalkan, nama saya Paskania Bulan, pendamping dari Longgulawang. Sementara kita akan jalan-jalan menyusuri kampung ini, melihat pembangunan yang sudah dijalankan oleh Kampung Longgulawang, baik dari dana ADK, DDS maupun Denju. Oke, kita ikuti terus ya perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran pemerintah Kampung Longgulawang, saya selaku petinggi Kampung Longgulawang melaporkan jumlah sumber pendapatan dan belanja kampung APBKAM tahun 2018 yang bertotal 3.183.7.758 rupiah. Dengan rincian pendapatan ADK alokasi dana kampung tahun anggaran 2018 1.734.936.000 rupiah.